Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara sekalian yang di Indonesia dan selamat malam yang di Amerika dan selamat malam yang di Indonesia. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini waktu Amerika. Dan mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita menyerahkannya di dalam tangan daripada Tuhan. Bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan turunlah ke atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan saat ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati seluruh acara kebaktian pada pagi hari ini. Nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, supaya benar-benar Tuhan, kuasa itu merubah kehidupan kami yang susah dihiburkan, yang pada saat ini berputus asa diberikan pengharapan yang baru, dan merubah kehidupan kami menjadi lebih baik, menjadi lebih disukai oleh Allah. Amin. Sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah Engkau juga akan membuat mujizat-mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan melalui ibadah ini. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap dimanapun saudara berada, semuanya dalam keadaan sehat, baik, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, yang selalu memberikan kekuatan baru untuk kita dan tuntunan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari saudara-saudara, kita akan nyanyikan sebuah lagu, Ajar Tuhan kami menghitung-hitung hari, supaya hati kami beroleh hati yang bijaksana. Kita harus hidup seperti waktu Yesus hidup. Ajar Bapa supaya kami hidup di dalam jalan-Mu, hidup kita berkenan di hadapan Dia, agar semua rencana daripada Tuhan digenapi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada amin, saudara? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, segar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu.
Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan
muliakan nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Bapa yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu. Oh haleluya, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Oh haleluya, kami muliakan, kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri, kami mau membesarkan nama-Mu, meninggikan Engkau. Dan kami percaya, bila kami merendahkan diri, Engkau akan meninggikan kami. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu dibesarkan. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau halau segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang hendak menghalangi ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan, kami patahkan, dan kami hardik pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Supaya pergi dari ibadah kami, sehingga berkat Tuhan kami boleh merasakan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan akan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Bersabdalah kepada kami, nyatakan kuasa firman-Mu kepada kami Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berputus asa mendapat kelegaan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita sama-sama pada kesempatan ini akan merenungkan firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan, hidup seperti Yesus. Saya ambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Dikatakan demikianlah firman Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup
sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, saya ulangi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara sekalian, banyak restoran-restoran di food court yang bersaing satu dengan yang lain untuk mencari uang, menggunakan strategi memakai tenaga yang menawarkan sampel atau contoh makanan yang dijual kepada mereka yang sedang ke food court untuk mencari makan. Tentu dengan tujuan supaya mereka mencicipi contoh makanan itu dan tertarik untuk mampir dan membelinya. Demikian juga dengan pengusaha-pengusaha real estate. Ketika saya dan istri tinggal di daerah Midwest, saudara sekalian, di Indianapolis, maka di sana banyak pengusaha-pengusaha real estate yang menjajakan perumahan yang baru. Maksudnya mereka membuat contoh-contoh perumahan yang bagus-bagus dan kemudian tanah-tanah yang kosong. Dengan tujuan supaya orang yang mencari rumah, mereka akan membeli. Dan pengusaha-pengusaha ini akan membangun rumah itu sesuai dengan contoh-contoh yang dipasarkan. Demikian pula, saudara sekalian, kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi pakaian, sebelum memasarkan pakaian yang diproduksi, mereka menggunakan peragawan atau peragawati berjalan di catwalk dengan mengenakan contoh-contoh pakaian yang akan dipasarkan, supaya konsumen yang melihat tertarik dan membelinya. Ketika kita pergi ke salon untuk memotong rambut, yang memotong rambut akan menanya, mau modelnya bagaimana? Ya. Dia akan menyodorkan buku yang berisi contoh-contoh potongan rambut yang mutakhir. Supaya kita memilih. Dan kemudian stylist itu akan memotong rambut kita sesuai dengan keinginan kita. Demikian pula di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka ada satu contoh yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi model, yang menjadi contoh yang harus semua orang yang percaya mencontohnya. Bukan contoh-contoh yang lain, tapi Yesus yang menjadi model yang kita harus mencontoh kehidupannya. Ia datang ke dalam dunia, di satu sisi ia menjadi juru selamat. Memang ia datang untuk menjadi juru selamat dunia. Supaya melalui
pengorbanannya di atas kayu salib, maka semua orang yang percaya diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Tetapi juga kita harus ingat, di sisi lain, bahwa Yesus di dalam kemanusiaannya menjadi contoh bagi orang-orang yang percaya untuk mencontoh kehidupannya. Mari kita masuk dalam pembahasan. Dikatakan yang pertama-tama, barang siapa yang mengatakan bahwa ia di dalam Dia. Orang yang ada di dalam Dia yang dimaksud adalah orang yang mengenal. Orang yang percaya kepadanya. Serta tinggal di dalam hubungan yang intim, yang erat dengan Dia setiap hari. Orang yang hanya kadang-kadang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, ia tidak tinggal hidup di dalam Dia. Jadi orang yang tinggal di dalam Dia, orang yang berada di dalam Dia adalah orang yang bukan hanya mengenal, percaya, tetapi juga orang yang tinggal di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang demikian, maka ia harus hidup di dalam doa dan firman-Nya terus-menerus tanpa akhir. Jadi kita mendapat pengertian siapa orang yang tinggal di dalam Dia adalah orang yang tinggal di dalam persekutuan, baik di dalam doa maupun firman-Nya setiap hari. Kepada merekalah maka Rasul Yohanes mengatakan, ia wajib, yang kedua, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Artinya Yesus Kristus itu dijadikan model. Kehidupannya dijadikan model untuk kehidupan kita. Sudah saya katakan bahwa di satu sisi Yesus datang sebagai juru selamat dunia. Tetapi di sisi yang lain, Ia datang untuk menjadi contoh bagi kita sekalian. Untuk kita meniru kehidupan daripada Tuhan Yesus. Kita harus meneladani kehidupan Yesus. Di dalam beberapa hal, yang pertama adalah di dalam kasih-Nya. Efesus 5 ayat yang kedua dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bagaimana Kristus Yesus mengasihi kita? Ya, kasih Yesus kepada kita bukan kasih yang omdo, omong kosong. Bukan kasih gombal yang tidak bisa dibuktikan. Tapi Yesus mengasihi kita. Dan Dia membuktikan kasih-Nya dengan menyerahkan dirinya bagi kita. Orang-orang yang berdosa, yang layak untuk masuk di dalam penghukuman Allah yang kekal. Bagaimana Ia membuktikan kasih-Nya dengan mengorbankan dirinya. Mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Supaya melalui pengorbanannya kita diperdamaikan dengan Allah. Dan diselamatkan dari penghukuman yang kekal. Saya katakan, tanpa kita percaya kepada Yesus, tidak akan ada keselamatan. Keselamatan hanya diperoleh ketika kita percaya kepadanya. Itu sebabnya kita harus mencontoh kehidupan Kristus di dalam kasih-Nya.
baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Contoh kehidupan Kristus di dalam kasih-Nya, supaya kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita yang seiman. Dan kita juga harus mengasihi semua orang. Sekali lagi, buktikan kalau kita mencontoh kehidupan Yesus, buktikan kasih itu baik kepada Tuhan maupun kepada semua orang. Di dalam Roma 13 ayat 10 dikatakan bahwa kasih itu didefinisikan tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau kita ringkas, kita intisarikan hukum Taurat. Kita intisarikan hukum di dalam seluruh Alkitab. Maka kita mendapatkan intisari daripada semuanya adalah kasih. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Dan orang yang mengamalkan kasih tidak melakukan kejahatan, melainkan melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan dan sesama. Saudara setuju hal ini? Sekali lagi, orang yang mengamalkan kasih itu tidak melakukan kejahatan, baik di mata Allah maupun kepada sesama manusia. Bila ada orang yang melakukan kejahatan, ia tidak hidup meneladani Yesus sesungguhnya di dalam kasih-Nya. Teladan yang berikutnya terdapat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan 1 Petrus 2, 21 sampai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, bukan hanya untuk percaya kita dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, sekali lagi bukan hanya untuk percaya. Karena Kristus telah menderita untuk dosa-dosamu dan untuk keselamatanmu, dan ia telah meninggalkan teladan di dalam penderitaannya, supaya kita mengikuti jejak langkah yang ditinggalkannya. Nah, kita mendapatkan beberapa poin. Ya, sekali lagi, ia telah meninggalkan teladan dalam penderitaannya bagi kita, agar kita mengikuti jejak langkah yang ditinggalkannya. Ya, jejak langkah yang ditinggalkannya. Kita harus mengikut jejak langkah yang ditinggalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memanggil kita bukan hanya untuk kita percaya, selesai. Enggak. Supaya kita hidup mengikuti jejak langkah yang ditinggalkannya. Kalau yang pertama, maka kita mencontoh kasih daripada Kristus. Dan kita harus hidup di dalam kasih. Yang kedua, di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dan sampai 23, ia tidak berdosa. Ayat ini berbicara tentang penderitaan yang berpuncak pada kematian yang dialami oleh Kristus Yesus. Ia tidak berdosa. Di dalam keilahiannya, sekali lagi, sebagai Allah, ia tidak berdosa. Tetapi juga di dalam kemanusiaannya, ketika ia datang
ke dunia. Di dalam kemanusiaannya, ia tidak berdosa. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus tidak berdosa? Kesaksian kepala pasukan mengenai Yesus ketika ia mati disalibkan. Di dalam Lukas 23 ayat 47, dikatakan ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Masalahnya, mengapa ia disalibkan kalau ia benar? Jawabannya, karena kasihnya kepada kita. Ia mau menanggung segala dosa-dosa kita. Ia tidak menghendaki kita binasa. Ia menghendaki kita diselamatkan daripada murka Allah yang akan datang. Dari penghukuman Allah yang kekal. Ini jawabannya. Mengapa Yesus disalibkan? Karena ia menghendaki supaya kita diselamatkan. Karena ia mengasihi kita. Dan tidak menghendaki ada seorang pun manusia binasa. Inilah teladan yang ditinggalkan untuk diteladani semua orang yang mengatakan ia berada di dalam Dia. Untuk tidak hidup di dalam dosa. Seperti Yesus hidup tidak di dalam dosa. Melainkan kita harus hidup di dalam kehendak Allah sampai akhir kehidupan kita. Sekali lagi, mengapa saya katakan gini? Ya, mengapa saya mengatakan itu? Kenapa? Karena dosa menjadi penghalang yang besar untuk keselamatan kita. Dosa menjadi penghalang yang besar untuk pengabulan doa. Dosa menjadi penghalang yang besar untuk janji-janji Allah. Janji-janji berkat daripada Allah. Diberikan di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kenapa orang tidak diberkati? Oleh karena dia tidak hidup kudus. Dia tidak hidup di dalam kehendak daripada Allah. Kalau kita hidup dalam kehendak Allah, maka janji daripada Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan kunci, saudara sekalian. Di dalam Yohanes 9 ayat 31, kita tahu bahwa Allah itu tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Doa siapa yang didengarkan oleh Allah? Bukan orang-orang yang hidupnya berdosa, yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak. Ya, ayat ini meyakinkan kita, bukan itu. Tapi Allah mendengarkan doa daripada orang-orang yang melakukan kehendak daripada Allah. Yang ketiga, kalau yang kedua, Yesus meninggalkan jejak hidup tidak berdosa. Maka yang ketiga, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Di dalam pengertian ia hidup di dalam kejujuran, baik di dalam perkataan maupun perbuatannya. Ia selalu mengatakan yang benar di dalam ajarannya. Dan tidak menyesatkan manusia daripada kebenaran-kebenaran Allah. Sampai ia mati. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Di dalam kemanusiaannya dikatakan Yesus taat kepada Allah. Taat kepada kehendak daripada Allah. Ia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah.
sampai akhir kehidupannya. Artinya ia tidak melakukan dosa kejahatan. Ia tidak melakukan penipuan melalui kata-katanya. Ia jujur di dalam perkataan maupun perbuatannya. Di dalam kehidupannya. Di dalam dunia wajar bila orang melakukan kejahatan. Baik menipu, bersumpah palsu, mengambil barang yang bukan miliknya, atau dalam kata lain korupsi, mencuri, membegal, merampok, membunuh, memakai dan menjual drug, mendapat hukuman penjara. Namun, Yesus mati karena ia taat kepada Bapa. Ia melakukan kebenaran dan bukan kejahatan. Kalau ia mati karena melakukan kehendak Allah, ya, itu karena ia menanggung segala dosa-dosa kita. Jangan lupa, kalau Yesus mati, ya, karena kebenaran, itu karena Alkitab mengatakan karena ia menanggung dosa-dosa kita. Supaya melalui kematiannya kita itu dibenarkan di hadapan Allah. Dan ini teladan yang ditinggalkan oleh Yesus. Hiduplah di dalam kejujuran. Baik dalam perkataan dan perbuatan. Supaya kita meneladani, mencontoh kehidupan Yesus. Yang ketiga. Yang keempat. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun ia dicaci maki, mengalami penderitaan karena dijolimi. Saya pakai kata dijolimi. Kata ini mulai terkenal, saudara sekalian, oleh pembenci-pembencinya. Ia tidak mengancam untuk membalas. Ya, ia tidak mengatakan, awas nanti lo. Kamu yang menjolimi saya akan balas. Mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat, 7 kali lipat. Enggak. Melainkan apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Sebelum ia menyerahkan nyawanya. Ia bisa mengampuni mereka yang menyalibkan. Dan ia menyerahkan apa yang dialami kepada Allah, hakim yang adil. Rasul Paulus pun mengatakan hal yang sama di dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, dengan pengampunan, dengan doa berkat, serta menyerahkan pembalasan ke dalam tangan Tuhan. Karena pembalasan merupakan hak Tuhan. Teladan daripada Kristus untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ditinggalkan. Supaya kita meneladani, supaya kita melakukan selalu yang baik. Di mata Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Yesus meninggalkan teladan kepada kita. Baik di dalam kasih-Nya. Baik di dalam kehidupannya. Yang tidak berdosa. Baik di dalam kejujurannya. Baik di dalam tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saudara sekalian. Kenapa saya hanya berkhotbah tentang moral? Saya katakan saudara sekalian, ya, mengenai rahasia covenant daripada Allah. Kenapa saya tidak berkhotbah tentang selalu berkat yang Tuhan janjikan kepada kita? Oleh karena saya katakan inilah yang Anda sekalian perlu mengenal mengenai covenant, perjanjian daripada Allah.
kepada umatnya. Kalau kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka janji daripada Allah, pasti hidup kita akan diberkati. Hanya kalau kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini perjanjian daripada Allah. Sebab itu selalu saya tekankan saudara sekalian, supaya kita itu hidup sesuai dan disukai oleh Allah, hidup kita. Maka Allah akan memberkati kita. Doa yang kita naikkan, Tuhan akan jawab saudara sekalian. Amin. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Haleluya, Yesus. Kami menyerahkan saat ini, Bapa. Di dalam tangan-Mu, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Kalau kami melakukan firman-Mu, menjadi pelaku daripada firman-Mu, Engkau disenangkan, Engkau disukacitakan oleh kehidupan kami. Dan kami percaya kalau kami melakukan firman ini, maka Engkau akan melaksanakan apa yang menjadi bagian-Mu, yaitu memberkati kami sekalian. Berkati seluruh jemaat-Mu pada kesempatan ini yang hadir di dalam ibadah online ini, Bapa. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami mohonkan supaya nyatakan kuat kuasa-Mu sesuai dengan janji, covenant daripada Allah. Engkau melaksanakan apa yang menjadi bagian-Mu. Apabila anak-anak-Mu mendengarkan suara-Mu, berkat Engkau curahkan. Apabila kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, maka berkat Engkau yang mencurahkan. Baik berkat kesehatan, kekuatan, kesembuhan, penghiburan, pengharapan, Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu, Bapa. Kami percayakan di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan ini kami juga mendoakan Bapa untuk baik pemerintah Indonesia. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Tolong supaya Engkau memberkati usaha Presiden Jokowi dan jajarannya di dalam menuntaskan, di dalam menghalau, di dalam mengurangi kematian, kasus-kasus mereka yang terkena COVID Delta varian. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa kuasa di dalam tangan-Mu, Bapa. Berkati usaha Presiden Jokowi dan jajarannya. Sehingga ada satu good news, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan berkati juga usaha Presiden dan jajarannya untuk memulihkan kehidupan ekonomi di Indonesia. Kami tahu tanpa berkat-Mu sia-sia. Dan sebab itu kami mohon supaya Engkau memberkatinya. Dan kami juga menyerahkan saat ini juga Amerika dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong supaya pemerintah di Amerika boleh membawa semua warga negara untuk hidup di dalam kehendak daripada Tuhan. Dan tolong juga wabah Delta yang sudah mulai masuk, supaya pemerintah Amerika dengan jajarannya mampu menanggulangi masalah ini. Berkati perekonomian Amerika, supaya kesejahteraan daripada Tuhan dialami oleh semua orang. Kami mau menyerahkan dalam tangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan doa kami hanya di dalam satu nama,
yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, penyembuh kami, yang menjadi pemberi berkat dalam kehidupan kami, yang menjadi contoh bagi kehidupan kami. Kami peralaskan doa kami. Semua yang pada saat ini hadir mengaminkan di dalam kehidupanmu. Dan kini saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari saudara angkat tangan saudara. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye.